Kita lanjutkan lagi. Bab 5, jaringan komputer dan internet. Komunikasi data pada ponsel. Ya, informatika kelas 8 bagian 25 halaman 99 sampai 101. Kita mulai. Komunikasi data pada ponsel. Komunikasi data merupakan sebuah mekanisme pengiriman dan penerimaan data dari suatu perangkat ke perangkat lain. Ketika kita menggunakan ponsel, baik untuk keperluan mengirim pesan, SMS, short message system, panggilan suara, koneksi internet maupun transfer dokumen. Ada mekanisme komunikasi data yang terjadi antara ponsel pengirim dan penerima. Ya, jadi ponsel ini bisa mengirim data, ya, juga bisa menerima data. Di sini ada antenanya. Dulu kelihatan, sekarang nggak kelihatan. Ya, lebih bagus desainnya. Nah, dia bisa menerima data dari mana? Dari ponsel lain yang sudah melalui BTS. Ya, BTS ke ponsel, ponsel nanti ke BTS. Seperti itu ya. Nah, seperti ini gambarannya. Ponsel akan selalu terhubung pada BTS. Ya, untuk dapat digunakan sebagai alat komunikasi, ponsel memerlukan suatu elemen jaringan seluler yang berperan penting dalam memancar dan menerima sinyal ponsel, yaitu BTS, Base Transceiver Station. Ya, dia transmisi ya dan receiver. Ya, dia mentransmisikan dan menerima. BTS adalah suatu infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel atau tanpa kabel ya antara perangkat komunikasi dan jaringan komputer. Meskipun ada 3 BTS yang mengelilingi, tapi ponsel mendapatkan sinyal dari BTS terdekat, yaitu BTS-A, ya, karena memiliki jarak yang paling dekat dengan ponsel. Sudah ada mekanisme ya di mana ponsel akan memilih salah satu dan dipilih itu yang paling kuat sinyalnya. Nah, kekuatan sinyal dari ponsel bergantung dari berbagai hal, yaitu antara lain sebagai berikut. Yang pertama, jarak dari BTS. Antara pemancar atau BTS ya dan penerima ponsel sangat menentukan kualitasnya ya, jarak ini. Ya. Karena apa? Makin dekat akan makin kuat. Sebaliknya jika ponsel dan BTS berada pada jarak yang berjauhan, sinyal akan makin lemah. Ya. Material bangunan, material beton, baja dan sebagainya, besar bahan bangunan dan lainnya sangat dapat menghalangi sinyal seluler. Kalau kita rumahnya sederhana, banyak jendelanya, sinyal tidak akan terhalang. Tapi kalau jendela temboknya tebal apalagi di bawah tanah, nah ya, sangat dapat menghalangi sinyal. Itulah mengapa saat kalian berada di ruang bawah tanah atau basement, ponsel tidak memiliki jalan untuk mencapai menara. Maaf, karena terhalang dinding beton atau baja sehingga kekuatan sinyalnya lemah. Ya, kalau kalian masuk terowongan gitu, wah langsung sinyal hilang. Ya. Halangan, meskipun ponsel kalian berada sangat dekat dengan BTS, biasanya halangan yang berada di antara ponsel dan BTS juga akan memengaruhi sinyal pada ponsel. Jika kalian berada pada ruang terbuka tanpa halangan apapun, sinyal ponsel kuat. Namun, jika kalian berada di sebuah ruangan yang di dalamnya ada penghalang berupa tembok, besi, bangunan, sinyal akan lemah. Coba kalian bandingkan sinyal ponsel ketika kalian berada di dalam ruangan dan di luar ruangan. Meski berada pada jarak yang sama, kekuatan sinyal akan berbeda. Ya. Cuaca. Gelombang radio berjalan melalui atmosfer atau udara. Jadi saat cuaca sedang buruk akan dapat menghalangi sinyal. Biasanya ponsel kalian akan memiliki sinyal yang lebih baik pada hari yang cerah daripada saat hujan atau berkabut, karena hujan kabut itu dapat menghalangi jalannya sinyal. Pengguna lain dalam jaringan yang sama, menara seluler hanya dirancang untuk menangani sejumlah koneksi tertentu pada saat bersamaan. Oleh sebab itu, jika dalam sebuah area BTS ada banyak ponsel yang terhubung dengan BTS tersebut, kekuatannya akan lemah. Ya, jadi kayak overload gitu sinyalnya. Nah, namun untuk menyederhanakan ya, kekuatan sinyal dari ponsel biasanya bergantung pada
jarak ponsel BTS terdekat makin jauh jaraknya sinyal makin lemah. Maksudnya untuk menyederhanakan kita mempelajari ini, bukan pada kenyataannya. Kalau kenyataannya nggak boleh disederhanakan, semua faktor harus diperhatikan saat memasang BTS. Nah, kita bisa mengecek di HP kita ini sinyal lemah, hanya 2 yang nyala. Di sini yang nyala banyak, 4 ya. Kalau sampai 5 ya kuat banget seperti itu. Ayo kita kerjakan aktivitas ya individu CKI K803 kekuatan sinyal ponsel. Di sini ada sebuah peta BTS dan ini adalah HP kita, posisi HP kita. Dengan asumsi ponsel berada di ruang terbuka tanpa halangan, jadi dianggap tanpa halangan ya. Apakah kalian dapat mengidentifikasi kira-kira BTS mana HP-HP tersebut akan mendapatkan sinyal? Kemudian asumsikan bahwa jarak HP dan BTS terdekat lebih kecil dari 3 meter akan mendapatkan sinyal kuat. Jika sebaliknya sinyalnya akan lemah. Ini asumsi ya. Ya, coba kalian identifikasi kekuatan sinyal dari setiap HP tersebut. Ya, mari kita mulai dari HP pertama. Ya. Kita lihat yang paling dekat mana. Di sini 7 meter, di sini 6 meter. Jelas BTS A akan dipilih oleh HP A. Ya, jadi nomor BTS adalah BTS A. Ya, kemudian kekuatan sinyalnya karena patokannya adalah 3. Ya, di sini 6 itu lebih besar dari 3, maka dia sinyalnya lemah. Seperti ya. Sekarang HP 2. Coba. HP 2 ini paling dekat ke BTS B. Dan ini jaraknya 3 meter ya, jelas dia akan BTS B dan sinyalnya lemah ya karena 3 meter. Di sini kan asumsinya bahwa jika jarak HP dan BTS lebih kecil dari 3 meter akan mendapatkan sinyal kuat. 3 meter kan tidak lebih kecil dari 3 meter. Pas 3 meter ya. Jadi dianggap lemah ya. Kemudian sekarang pada HP posisi C. Dia posisi C jaraknya 2,5 meter. Ya. Jelas ke HP BTS A. Kalau BTS B 4,25 ke BTS C 5 meter, jelas dia akan ke BTS A. Ya. Dan kekuatan sinyalnya karena kurang dari 3 meter dia akan kuat. Oke. Sekarang kita lanjut ke HP 4. HP 4 jaraknya ke BTS D sangat dekat 2 meter saja, ke yang lain lebih jauh ya. 4,5 meter, apalagi nanti ke yang A ya tidak ada datanya tapi pasti lebih jauh. Ya. Jadi nomor BTS-nya jelas ini nanti BTS D ya, dan sinyalnya jelas kuat ya karena kurang dari 3. Sekarang bagaimana dengan HP 5? Mana yang lebih dekat? Dari sini kelihatan yang lebih dekat adalah BTS C ya, cuma 4 meter. Kemudian sinyalnya apakah kuat? Lemah. Kan lebih dari 3. Ya patokannya 3 jadi lemah. Sekarang HP ke-6. HP ke-6 di sini jaraknya ke BTS C 4 meter, pasti akan memilih BTS D dan sinyalnya karena 3 meter pas ya lemah. Kalau kurang dari 3 meter baru kuat. Seperti itu guys. Kita akan ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Untuk video ini cukup dulu. Thank you for watching.